Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala ta'ala Syahr Ramadan alladzi unsila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu sidang jamaah tarawih rahimakumullah. Sebelum saya lanjut Bapak Ibu, suara saya jelas Bu ya? Mungkin karena terlalu tinggi di sini jadi ya agak-agak kecil kedengaran. Malam ini tidak terasa kita sudah masuk pada malam ke-20 Ramadan. Ini artinya perjalanan Ramadan sudah banyak dilewati dibandingkan yang akan kita lalui ke depan insyaallah. Ramadan ini Bapak Ibu kita sudah dengarkan dari beberapa penceramah penamaan bulan suci Ramadan ini. Banyak ulama memberikan nama dan istilah yang bermacam-macam. Ada yang mengatakan Ramadan ini terkadang dinamakan dengan Syahrus Siyam. Ramadan biasa disebut Syahrun Mubarakah. Ramadan kadang disebut dengan Syahrul Maghfirah. Ramadan biasa disebut dengan Syahrus Sabar, adalah bulan yang penuh kesabaran. Kenapa disebut bulan penuh kesabaran? Karena menjalani perintah-perintah terutama puasa pada bulan Ramadan ini memang dibutuhkan ekstra kesabaran. Sabar bukan karena menahan lapar. Saya rasa kalau menahan lapar tidak ada yang semuanya bisa kita lewati. Yang sabarnya itu karena kita tiba-tiba dilarang oleh Allah melakukan sesuatu kebiasaan yang setiap hari kita lakukan. Misalnya makan minum, termasuk mendekati istri pada siang hari. Padahal itu biasa kita lakukan. Di situ ekstra sabarnya, Pak. Jadi bukan menahan laparnya, tapi yang dimaksudkan adalah karena kita meninggalkan kebiasaan-kebiasaan setiap hari. Bahkan Bapak Ibu, Ramadan ini biasa disebut dengan Syahrul Quran, yaitu bulannya Al-Quran. Syahr Ramadan allazi unsila fihi al-Quran. Kenapa? Karena di bulan Ramadan inilah pertama kali diturunkan Al-Quran. Makanya disebut dengan Syahrul Quran. Tentu kita sudah mendengarkan mungkin ceramah 2 malam yang lalu tentang tahapan atau proses turunnya Al-Quran. Saya cuma ingin mengulangi sedikit Bapak Ibu. Al-Quran itu diturunkan 2 tahap. Yang pertama, Al-Quran diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah atau langit dunia, As-Sama'ud Dunya. Kapan itu? Yaitu pada malam Lailatul Qadar. Inilah yang dimasukkan dalam surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadari wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadari khairum min alfi syahrin. Jadi Al-Quran itu dari Lauhil Mahfuz Bapak Ibu diturunkan sekaligus oleh Allah. Jadi 30 juz
nafanonno huang Allah Ta'ala ribaitul Izzah. Kapan itu? Yaitu pada malam Lailatul Qadar. Ini selisih, ada berbeda pendapat antara ulama kapan Lailatul Qadar itu diturunkan. Ada yang mengatakan 21, ada yang mengatakan 27, ada yang mengatakan 29. Tidak ada kepastian Bapak Ibu. Tapi Rasulullah memberikan informasi kepada kita dalam hadis Bukhari, taharru Lailatul Qadari fil witri min ashril awahiri min Ramadan. Alitutui aturunganna Lailatul Qadari. Tegai riwenni ganjil, riwenni cumpalinna 10 malam terakhir pada bulan Ramadan. Jadi 20 sedi, 20 telu, 25, 27, 20 serah. Ya, jangan sampai ada jamaah Bapak Ibu 20 sedi jumpa si komisi JE 22 desi gagah maga na jumpa 20 si telu maka na magay nasabayero gambaran na nabita maka di panglu tau marang dito gaga kepastian na firingi informasi po ng Allah Ta'ala na kinarekomelo ki runtu Lailatul Qadari mapamulawan ni pertama latu ni baca pureng insyaallah mudah-mudahan runtu Lailatul Qadari. Ini diturunkan sekaligus. Kemudian tahapan kedua Bapak Ibu, saya singkat saja. Tahapan kedua dari Baitul Izzah kemudian diantar oleh malaikat Jibril ke bumi kepada Rasulullah, yang pernah kita dengarkan bahwa pertama kali turun ada yang mengatakan tanggal 17 Ramadan. Makanya kita peringati nuzul Quran pada tanggal 17 Ramadan. Itu turun di Gua Hira. Ayat yang pertama turun yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sebanyak 5 ayat. Itu sudah kita paham Bapak Ibu. Tapi saya mau ada yang menarik pada peristiwa ini Bapak Ibu. Ibu-ibu saya mau tanya, siaga umuruna nabita na tarima kurangi? Bu, berapa Bu? 60. Rasulullah menerima Al-Quran itu di Gua Hira usianya 40 tahun, pas 40 tahun. Nah ternyata dalam ilmu psikologi Bapak Ibu, usia 40 tahun ini biasa disebut dengan istilah golden age, usia keemasan. Disinilah usia manusia, terutama kita bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia, 40 tahun itu disebut dengan usia kematangan. Matang secara psikologi, bahkan matang secara finansial Pak. Makanya Bapak Ibu pada saat orang yang berumah tangga ya kebiasa malolo 25 atau 30 tahun umurna, itu biasa labil Pak. Biasa kira ada persoalan sedikit itu tiba-tiba besar. Kenapa? Karena secara emosi itu memang kita belum matang. Tapi kalau sudah usia 40 tahun, ketika menghadapi masalah, biasa kita lebih matang, Bu. Tapi maka di mana balik bolaku na 50 ni tahun, cede mangkagasi. Itu berarti magatimi macuah. Magatimi macuah itu tidak matang, tapi magatimi macuah. Ini matang. Makanya Bapak Ibu, usia 40 tahun ini dianjurkan oleh kita semuanya supaya kita merubah gaya hidup, kita merubah circle atau gaya pemikiran, gaya hidup kita. Betul nak ke 40 ni tahun, apalagi ko 50 ni tahun. Saya melihat di jamaah di tempat ini, tahu kami tempat 40 tahun. Ya tahu kami 40 tahun Bu ya. 20 tahun liwat 30. Ya. Kalau usia 40 tahun Bapak Ibu sudah lewat 40 tahun, itu circle-nya kita robah. Usahakan lakukan kegiatan-kegiatan yang banyak memberikan manfaat. Ya, aja atau sakit kedo. Ya kau 30 atau 35 atau ya dipahami karena itu masih usia muda, memang terlalu belum matang. Tapi kalau 50 nih tahun sakit kedo mumpi.
Ini dikhawatirkan jangan sampai Pak Mega tu ada prinsip 50 pitoma tu merupakan apa lo ke masjid iya kau irafito 50 pitona pergi lo ke masjid Pak mada tau deto ni tu dia nan magalo rokok dia nan magalo suju makanya di usia 40 tahun ini circle-nya kehidupan kita dirubah, tidak perlu lagi ke tempat-tempat yang dilarang. Ya kota Luploto biasa menghilang ke tempat-tempat dugem, diskotik ya, karena usianya memang belum labil. Tapi kalau 60 atau 50 tahun ke movie dugem, jadi tidak perlu. Nasabah pasti semuanya kita dugem nanti Pak. Kalau sudah tua pasti dugem, duduk gemetar. Ya kumaconi 60 tahun, didin tulaleta, itu dugem namanya, aslinya dugemnya. Makanya circle-nya dirubah Bapak Ibu. Usahakan cari kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Ibu-ibu juga seperti itu Bu. Kau petapulo nih tahun muruta, petapulo 5 tahun, carilah tema-tema pembicaraan yang bermanfaat. Jangan diisi apa namanya itu gosip ya. Kurangi sedikit. Kalau ada yang mengajak bergosip, hindari. Karena ini memang tantangannya berat Bu. Kalau gosip itu enak sekali, memang enak. Membicarakan kekurangan, kejelekan orang itu memang enak sekali. Biasa tali aja dia disedih. Ya, yang mau kami kalingki ceramah tak sepuluh mata meneh, mengeni pandang jarina. Tapi kalau mau gosip ki wae, namun tak teluk meneh dia tu cau. Kami tolong rak na tanah setangi kutu. Bindingnya masakan, kami tu masakuna. Makanya ibu-ibu kalau ada seperti itu hindari. Carilah kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, berzikir, datang ke masjid, salat berjamaah. Circle-nya kita rubah. Inilah usia 40 tahun. Nah, apalagi Bapak Ibu, kita ada satu penelitian yang menarik bahwa angka harapan hidup Indonesia itu berada pada ranking 115. Itu rata-rata umur kita, masyarakat Indonesia itu antara 58 sampai 60 tahun Bu. Coba garek imitai. Siap boni runtu to macuah ko boni. Ini apa dari Riolo Pak. Riolo mega mumfa to matata ta 100 tahun. La to ku ya 110 tahun dia mau lu. Tapi makoko siap boni sapa. Yang mana malolo. Beda dengan Jepang Bapak Ibu. Di Jepang itu umur 100 tahun ke atas itu banyak kita temukan. Memang angka harapan hidup yang panjang itu di Jepang Pak, karena mungkin gaya hidupnya mereka itu disiplin sekali. Ini bisa dipengaruhi, menurut di situ penelitian itu bisa dipengaruhi karena faktor genetik dan boleh jadi dipengaruhi juga karena gaya hidup kita yang berubah. Contoh sederhana Bapak Ibu, saya mau supaya kita nostalgia pada masa lalu. Riolo Pak, ingarak Loki Mandre Barongko misalnya. Loki ini tomatua tak tu banguti. Minimal ya Loki nama di bolata. Indo tak membui Barongkoe dengan bahan yang disiapkan oleh orang tua, suaminya. Jadi malum rakyat Andre. Kenapa? Emang kokoe malam malade. Sekarang ini tidak perlu. Ang ketibiasa pasen atau matuata maka da kalau kuma benena sapa ko makunre maca mana sunasu. Ema ko korena na laku. Yang petika dui. Lemak mapesaki bawang kurir. Macina ka man Barongko. Pisang hijau, onde-onde. 15 menit datang. Dulu tidak. Turu pusena to matuata ambo tak turu pusena indo tak napaki manre. Makanya malumra sama beraka. Makanya itu tomatuata Riolo ya cerita wit ponaika Bapak Ibu pengalaman, mungkin kita tahu ada yang mengalami juga. Ya tomatuaku pernah pergi ke Malaysia, rencananya 2 minggu, tapi si minggu bawa lesu magai udane ke benena. Magai karena itu tadi boleh jadi pengaruh masakan yang diracik. Kenapa Bapak Ibu? Karena masakan yang diracik oleh istri itu diracik dengan penuh cinta dan kasih sayang, tujuannya untuk menyenangkan suami. Makanya malunra. Makanya ibu-ibu dia tak heran ngakokoe. Ya kona saleki laki tak tasih minggu dina udane.
Yalah surat tugas ke Makassar atau ke Jakarta, si minggu dena udah nih magai masakannya benena atau tulinan pesanan. Makanya nih ibu coba-cobalah kembalikan ke waktu dulu supaya keharmonisan rumah tangga, kehangatan itu hidup kembali. Boleh jadi persoalan sederhana, itu gaya hidup. Makanya itu yang mempengaruhi kenapa usia bangsa Indonesia itu antara 58 sampai 60 tahun saja, berbeda dibandingkan dengan Jepang. Selanjutnya Bapak Ibu, karena ini saya tertarik membahas masalah Quran Bapak Ibu. Quran itu Bapak Ibu adalah mujizat yang terbesar, mengalahkan seluruh mujizat-mujizat yang pernah diturunkan kepada Nabi dan Rasul-Rasul sebelumnya. Mujizatnya Nabi Musa pada saat diburu oleh tentara Fir'aun, dilelungi ko tentara Fir'aun narahi wiritasi'e masih lemanan ni umat Nabi Musa, maka Nabi ko gini carana, ya Musa loki lari dia nagagi selari tasi mani, maka di Allah Ta'ala la tahaf daraka wa la tahsya. Ini diabadikan dalam Al-Quran, la tahaf daraka wa la tahsya, jangan khawatir Musa, jangan takut. Fadrib lahum, agapuangi tongkatmu. Ya bahasa ketika itu dalam Al-Quran diceritakan ketika Musa memukulkan tongkatnya maka laut itu terbelah, ya bahasa dalam keadaan kering, maka lewatlah Musa bersama dengan kaumnya. Letui hutanange malurui Fir'aun macue, tiba-tiba tertutup dan semuanya tenggelam. Ini mujizat, tapi semuanya itu kecil dibandingkan dengan mujizat Al-Quran. Itu namanya mujizat al-hissi, hilang ketika yang membawanya, Rasul membawanya meninggal dunia. Nabi Muhammad engkau mata mujizat nama Pak Kurbu, keistimewaannya mujizat seperti itu ada juga dimiliki oleh Rasulullah. Agak contohnya ini terakhir Bapak Ibu, masalah mujizat. Betulnya akan terjadi perang Handak, ada yang mengatakan 2000, ada yang mengatakan 3000. Rasulullah bersama dengan sahabatnya menggali parit, itu Handak. Jadi kalau Bapak Ibu pernah umrah, itu biasa kita dibawa itu oleh mutawif kita melihat parit yang pernah digali sebagai bukti sejarah yang dilakukan oleh Rasulullah bersama sahabatnya. Dia menggali parit, ia pangulut tak Jabir nitawi Nabi Muhammad turu pusa nama kade maluhu Nabi ta. Dua ngesuni dua pun ni dia nan Nabi ta. Jadi pangulut tak Jabir lokan pedangi benena makada mana engka gamaka di nasu-nasu weddingi di tuana Nabi Muhammad, maka di benena pangulut tak Jabir bah engka mau cedek sekitar 5 atau 4 atau 5 orang, maka di pangulut tak Jabir nasu dia tu hurana nasu lokan di pangulut tak Jabir bici Nabi ta, ya Rasulullah kebetulan engka cedek andre nafas sedia beneku mana weddingi oli sahabat tak 4 sampai 5, maka dia Nabi ta mega muah, maka di dena mega Rasulullah sekitar 4 5 tahun, maka di lesu pulangi beneu, jangan dibuka masakan itu sebelum saya menyentuh pertama kali. Apa yang terjadi ibu-ibu siaga noli Nabi ta tanya 5 tahun 05 nengi sahabat ya rumah kiai dendre siaga jumlahnya telu sebu masih lagi benena malemponi ye maleboki ye, persiapan 5 orang yang dipanggil 3000 orang pikul cerana kena. Akhirnya Rasulullah menyentuh pertama kali masakan itu Bapak Ibu, malu rumanangi sahabat kurang lebih 3000 puramanangi mandre talu sebut tahu engkamu fana sesa mandre ni keluargana Jabir benena si bawa anakna engkamu fana sesa. Itu namanya mukjizat, tapi semuanya itu kecil dibandingkan dengan mukjizat Al-Quran Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita mencintai Al-Quran. Pertanyaannya sekarang, seberapa dekatkah cinta kita kepada Al-Quran? Hal sederhana Bapak Ibu, cara mencintai Al-Quran adalah selalu membacanya. Nalaki motivasi Nabi ta, man qara'a harfan min kitabillahi, siapa yang membaca kitab Al-Quran 1 huruf saja, falahu bihi hasanah, maka diberikan
pahala. Wal asyru amsalihha, bahkan 10 kali lipat. Itu di luar bulan Ramadan. Tapi kalau bulan Ramadan itu sampai 100 kali lipat. Kita coba negara. Bismillahirrahmanirrahim. 10 serah huruf Bu. Jadi kalau 19 dikali 100, 1900. Kalau Al-Fatihah hurufnya 130 serah kali 100 berarti 13.900. Kalau kita mampu hatamkan Al-Quran 1.027.000 berarti 102.700.000. Jika temu ibu-ibu bekesah ini temu Bu, bekepani 1, ada yang tambah 3. Menurut Pak Imam Syafi'i Bu, tapi kedua temu sesok cice kawan ini cice petangasowi berarti kena pulona selama Ramadan. Makanya Bapak Ibu, cara mencintai Al-Quran paling sederhana adalah selalu membacanya. Makanya jangan sampai lepai ramalan itu tuh kurangi, baca terus. Kalau perlu buat program 1 hari 1 juz ya, kode yulai 1 hari 1 juz, 1 lembar 1 hari. Kenapa Bapak Ibu? Karena di hari kemudian Al-Quran itu akan menjadi syafaat membela kita di hari kemudian. Boleh jadi ada di antara kita disiksa oleh Allah, dicalek ke Allah Ta'ala, tiba-tiba engkau kurangi, maka ya Allah, hentikan asapmu, hentikan siksamu. Kenapa? Karena semasa hidup di dunia dia mau to ihole tindrona baca kak karena iko puang, karena dia menyentuhku, dia membacaku, maka diberikan syafaat kepadanya. Inilah Bapak Ibu, barangkali karena waktu kita singkat, inilah yang sempat saya sampaikan. Cara sederhana mencintai Al-Quran adalah membaca Al-Quran. Yang kedua, hormati, hargai Al-Quran Bapak Ibu. Kasihan, saya pernah dapatkan rumah Bapak Ibu majalah jenau tepui maka ada tega engkau tahu yero akurangi napa tepui palese saga kami masaga kami. Padahal Al-Quran itu tidak boleh namun jaru dia to gaga wedi ya seuna sebagai bukti penghargaan kita kepada Al-Quran. Yero napa tepuni HP napa tepuni palese. Nauzubillah min salik. Tidak boleh seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita harus menghargai Al-Quran. Makanya itu biasa ini waktu tak anak-anak mengaji ki biasa gitu nampak guru tak jujur sebagai bentuk penghargaan. Yang ketosi maka ada bid'ah agak tosi bungana bid'ah. Nah dia itu narobe keyakinannya ini hanya sebagai bentuk penghargaan kepada kalamullah, kepada firman-firman Allah di dalam mushaf Al-Quran. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, masih ada waktu tersisa kurang lebih 9-10 hari. Mari kita manfaatkan semakin dekat kepada Al-Quran, membaca Al-Quran. Mudah-mudahan Al-Quran bisa memberikan syafaat kepada kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.